8. Ini ada segitiga lagi, tapi di lingkarannya. Gimana nih? Terdapat segi 4 ABCD. Terdapat segi 4 ABCD. Pada lingkaran seperti pada gambar di bawah ya. Garis BA dan CD, garis BA dan CD bertemu di titik E. Nah, BA dan CD berarti diperpanjang ya, berarti kan BA diperpanjang, CD diperpanjang, maka ketemu di E. Garis AC dan BD berpotongan di F. Jika EB sama dengan 8, EB-nya sama dengan 8 nih. EB-nya, ini udah biru ya, EB-nya mana nih? EB-nya 8 di sini ya, EB. Kemudian EC-nya ini 7, BD-nya 4, BD-nya yang ini 4. Maka panjang CA berapa? Nah, segitiganya gimana nih? Apakah dia kongruen? Nah, dia lebih tepatnya segitiganya sebangun ya. Kenapa sebangun? Ini kan sudutnya sama nih. Sama-sama punya E ya. Kita bikin segitiga ini dulu nih. EBD, kita bikin segitiga EBD. 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 Dan segitiga ECA. ECA. Nah, anggap aja sebangun ya. Nah, ECA. Ini sama sudutnya, sama-sama E. Kemudian di sini sudut di mana nih B? B sama C itu sama. Kenapa B sama? Karena sudut B sama C menghadap busur yang sama. Nah, sudut B sama dengan sudut C, kenapa alasannya? Karena menghadap busur yang sama itu, sama-sama menghadap busur AD ya. Menghadap busur AD, jadi dia sama. Nah, kalau ini sama, otomatis ini sama dong. Nah, di sini tadi BE-nya 8 ya. Kemudian EC-nya itu 7. BD-nya itu 4. AC-nya ya kesebangunan biasa. Kita gunakan kesebangunan biasa nih. Berarti AC itu per BD ya. Sama dengan yang diketahui kan ini nih. Ya kan, AC itu tadi kan ikutnya yang ini ya. Ya kan, berarti ini dulu nih. EC dibanding sama BE. Nah, kita gunakan perbandingan ya, karena dia sebangun. Berkaitan dengan geometri ini. AC-nya ditanya atau CA di situ ya. CA, BD-nya tadi 4 sama dengan EC-nya. EC-nya tadi 7 per 8. Berarti kan CA sama dengan 4 kali 7 per 8. Coret nih 2. 7 bagi 2 berarti 3,5. Tuh, ini perbandingan segitiga yang sebangun. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum belajar ya perbandingan segitiga ini. Ini perbandingan segitiga sebangun. Sebangun itu apa? Perbandingannya sama karena sudut-sudutnya sama semua, tapi ukurannya beda. Yang penting paham dulu ya ini ya, bahwa segitiga BDE sama EAC itu sebangun dulu ya. Bisa dipahamin? Yang C. Bisa. Mikael bisa. Yang lainnya jelas, nomor 8. Jelas, Kak. Itu silakan di screenshot dulu. Jadi C ya. Ya. Udah screenshotnya? Sudah, Kak. Lanjut nomor 9. Pada gambar di bawah ini, setengah lingkaran terletak di atas persegi yang panjang sisi perseginya merupakan diameter lingkaran. Ya kan? Nah,
Di mana berapakah luas daerah setengah lingkaran tersebut jika panjang diagonal perseginya itu 8. Nah, kita tahu tadi ya, rumus apa namanya? Rumus D tadi kan S akar 2 ya untuk persegi kan, diagonal tuh. Nah, 8 itu sama dengan S-nya kan ditanya nih S akar 2, ya kan? Ini diameternya ini. Berarti kan kita dapat ya S-nya ya. S-nya 8 per akar 2. Nah, ini kan bentuk akar nih. Nah, teman-teman masih ingat ya merasakan bentuk akar di awal-awal dulu. Berarti kan kita kalikan sama akar 2 nih. 8 akar 2, akar 2 per akar 2 ya. Berarti kita peroleh 8 akar 2 per 2. Nah, 4 akar 2 itu nilai diameternya. Maka pertanyaan kan luas setengah lingkarannya ya. Luas setengah lingkaran itu kan setengah pi r kuadrat. Ini kan segini kan 4 akar 2 nih. Ya kan diameternya. Berarti kan kita peroleh R dulu ya. R-nya berarti separuhnya dong. Separuh dari 4 akar 2. Berarti kan 2 akar 2. Masukin sini. Setengah Pi 2 akar 2 kuadrat. Berarti setengah Pi 2 akar 2 kuadrat. Berarti kan 2 kali 2 4 ya. 4 kali 2 8. Kita coret. Maka hasilnya 4 Pi. Yang C. Bisa dipahamin? Bisa Kak. Sip. Nomor 10. Sebuah persegi panjang 3x plus 5 panjangnya dan lebarnya 2x min 5. Jika kelilingnya 60 cm maka luasnya berapa? Nah, sama ya, ini sama kayak tadi nih. Cuma dirubah angkanya aja. Panjangnya 3x plus 5, lebarnya 2x min 5. Kita tahu keliling itu sama dengan 2 kali panjang plus lebar. 60. Berarti panjang tambah lebarnya 30. Panjangnya 3x plus 5, lebarnya 2x min 5. Sama dengan 30. Berarti 5x sama dengan 30. Berarti x-nya 6 ya. X-nya 6, maka dapat panjangnya 3x plus 5. Berarti 3 kali 6 itu 18. Ditambah 5, 23. Lebarnya 2x min 5, 12 dikurangi 5, itu 7. Maka luasnya P kali L, berarti 23 kali 7. Belakangnya 1 semua ya. Berarti hasilnya 161. Yang D. Bisa dipahamin? Oh, Jelas? bisa. Oke, yang lainnya Bisa. jelas? Paham? Emir, Syafiq, Syahid? Jelas, Kak. Jelas Kak. Lanjut. Nomor 11. Luas taman yang berbentuk setengah lingkaran adalah 308 meter persegi. Keliling taman tersebut berapa? Nah, luasnya kan berbentuk setengah lingkaran nih. Berarti kan luas setengah lingkaran itu kan setengah pi r kuadrat ya. Ya kan? Setengah lingkaran kan berarti gini nih. Nah, berarti sama dengan berapa nih? 308. Pi-nya kita gunakan 22 per 7. Kenapa? Karena ini kelipatan 22 nih, kelipatan 11 ya, 308. T setengah dikali 22 per 7 kali R kuadrat. Sama dengan 308. Ini kita coret ya, 11. Maka dapat R kuadrat, nah kali silang nih, 7 dikali 308 dibagi 11. 30, ini 11-nya kok kayak gini, di grafi nanti. Dibagi 11, ini 308 ya. Kita tahu 308, kok klik ini sih. 308 dibagi 11, itu kan hasilnya berapa tuh?
308 bagi 11 itu 28 ya. 28. 28 ini kan 28 dikali 7. 7 dikali 28. Maka hasilnya berapa nih? 7 kali 8. Oh, gini aja deh. 28 kan 7 kali 4 ya. Nah, gini aja enak. Berarti kita peroleh nih R-nya. R-nya adalah akar dari 7 kali 7 kan 49 ya. 49 kali 4. Nah, maka dapat nih. Akar 497, akar 4, 2. Maka R-nya 14. Maka kelilingnya berapa nih? Ya nggak cukup ya. Ini kan berarti sama aja ini ya. Diameternya ini tambah setengah lingkaran nih. Berarti keliling lingkarannya, keliling tamannya, berarti diameter ditambah setengah lingkaran. Diameternya kan 28. Ditambah setengah lingkarannya, berapa nih kelilingnya? Berarti kan setengah pi kali D ya. D 28 ditambah setengah, ya nggak cukup. Turun dikit lah. Nah, setengah dikali, pinjam dulu sini. Setengah kali 22/7 dikali diameternya 28 ya. Maka kelilingnya sama dengan 28 ditambah yang coret nih. 11, coret nih 4. Ditambah 4, 4. 28 tambah 4, 4. Berarti 72. Yang B. Bisa dipahamin? Bisa kok. Yang lainnya ada yang masih bingung nggak? Takutnya bingung, kecepatan? Atau udah jelas semuanya? Kalau udah jelas bisa sambil di screenshot ya. Udah belum? Halo? Bentar, Kak. Udah? Lanjut. Nomor 12. 12 sebuah taman. Sebuah taman berbentuk persegi dengan panjang sisi 3 meter. Kita gambar dulu deh tamannya ya. Berbentuk persegi. Sisinya 3 meter. Pada keempat sisi taman itu akan ditanami bunga di mana jarak antar tanamnya 1 meter. Nah, ini mah gampang ya. Berarti gimana caranya nih? Banyak tanamannya berarti banyak tanaman. Terus sama dengan keliling taman dibagi jarak antar tanaman ya, jarak tanamnya ya. Jarak tanamnya. Kelilingnya berarti kan 4 dikali 3 ya, kan ukuran 3 meter nih. Jarak tanamnya itu 1. Berarti 12 tanaman bunga yang C. Bisa dipahamin? Nggak bisa. Sip. Nomor 13. Pada gambar di bawah ini, garis G sejajar garis H. Dan sudut A1 kan yang ini nih, 125. Maka A2 ditambah B2 tambah B4 berapa? A2 kan ini, B2 ini, B4 ini ya. Nah, berarti sama aja apa nih? Kita cari A2. A2 itu kan berpelur sama A1 ya. A2 itu berpelur sama A1. Berarti sama dengan 180 dikurangi A1. Karena dia berpelurus ya. Berpelurus. Berarti 180 dikurangi A1-nya itu 125. Sama dengan berapa tuh? 5,
Nah, A2 kan ini ya, A2 ini, B2 ini, B4 ini ya, nilainya sama semua. Bahwasanya A2 sama dengan B2 karena dia sehadap. Ya kan? Kemudian B4 sama dengan B2 karena bertolak belakang. Bertolak belakang. Berarti kesimpulannya ini nilainya berapa nih? Berarti langsung aja 55 tambah 55 ditambah 55. Itu berarti 165. Yang C. Bisa dipahamin? Ya bisa, Pak. Tuh, silakan diskusi dulu kalau udah paham. Kalau ada yang mau tanyakan juga boleh. Udah? Udah screenshotnya teman-teman? Halo? Sudah, Kak. Lanjut. Nomor 14. Pada gambar di bawah ini, garis G sejajar garis H. Garis G itu sejajar garis H. G ini, H ini ya. AB sama dengan BC. Panjang AB sama dengan BC. Berarti kan ini sama kaki dong. Ya kan? AB sama dengan BC. Kesimpulannya ini sudutnya sama ya. Misalkan ini adalah Y. Ini berarti juga Y. Nah, DAB berarti yang ini nih, DAB itu 80. Nah, DAB 80. Maka nilai X berapa? Nah, berarti dari sini kan Y-nya tahu nih. Kan 7X ditambah Y itu kan 180 ya. Ya kan? Karena dia berpelurus. Berpelurus. Nah, terus habis itu nilai Y-nya berarti 180 min 7X. Oh, ini yang Y-nya. Ini sama kaki tadi ya. Ini sama kaki. Berarti sudut ini tahu nih. Ntar dulu. Oh, enggak. Kita bisa gunakan sifat ini ya. Sudut ini. Kita gunakan sifat apa nih? Biar nggak kepanjangan nih. Ini kan Y. Segini kan 80 ya. Ini 80. Nah, segini 80. DAB 80. Ini berarti dia sejajar. Berarti ini juga 80 ya. Nah. Oh ya bisa nih berarti. Kita bisa punya sifat nih. Bahwasanya kan ini 80 ya. Ini kan sejajar. Berarti kan ini sama 80. Berarti kita bisa gunakan sudut luar segitiga. Dari segitiga ABC nih. Di mana Y tambah Y itu sama dengan 80. Karena sudut luar segitiga ABC. Berarti 2Y-nya sama dengan 80. Maka dapat Y-nya 40. Nah, nih, simpan ya. Ditanyakan X-nya nih, kita balikin ke sini lagi nih. Balikin ke sini lagi. Berarti yang atas saja ya. Berarti 7X tambah 40 itu 180. 7X-nya 140, maka X-nya dapat 20. Yang D. Bisa dipahamin?